Artinya bahwa penyakit yang diderita itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah kepada Ayub. Dan ini juga berlaku buat kita. Artinya bagi kita, ya, manusia saat ini, bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita, ya, misalkan penyakit, karena ada sel-sel tubuh kita yang mati atau yang rusak, nah, itu bisa kembali pulih, ya? Pulih ketika kita sembuh, maka jadi sel-sel tubuh itu akan kembali, bahkan berlipat-lipat, imun tubuhnya jadi lebih tinggi, berlipat-lipat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masuk Nabi yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Kita akan mengenal lebih dekat karakter Nabi Ayub alaihissalam. Bang Sarip, kami silakan. Ya, terima kasih. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini memasuki konsep penamaan Nabi Ayub yang ke-12, ya Bang Sarip. Ya. Jadi kalau kita mau lihat di Quran, ya, Nabi Ayub disebut sebanyak 4 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebut 4 kali oleh Allah. Nah, di antaranya yang ada cerita, ya, di 2 surat, ya, di surat yang ke-21 Al-Anbiya, ya, ayat 83-84, dan surat yang ke-38 Shad, ya, dari mulai ayat 41 dan 42. Jadi di 2 surat itu yang ada cerita, ya, disebut cerita bagaimana tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita mau coba carikan akar katanya, ya, bisa dari awaba atau ayaba atau aba ya'ubu. Ya, artinya apa? Artinya kembali. Pulih. Ya. Setelah beliau sakit, ya, kembali atau pulih sehat. Atau ya sehat kembali lah. Itu dari konsep penamaan Nabi Ayub. Ya. Kan kalau kita lihat dari sejarah, Nabi Ayub menderita penyakit kusta, ya, penyakit kusta. Dan kalau kita mau mengenal nama istri beliau yang nanti akan meninggalkan beliau, istri beliau itu adalah cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Yusuf punya anak 2, ada Afraim dan ada Misha. Ya. Beliau dari Afraim. Jadi Rahma binti Afraim bin Yusuf. Itu cucu, ya. Ya, cucunya. Dari siapa? Dari Zulaikha. Artinya Yusuf dengan Zulaikha. Karena Zulaikha ternyata suaminya, ya, wazir itu suami sultan itu adalah seseorang yang mandul. Nah, jadi punya anak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, ya, itu sekedar kita mengenal sejarah, ya. Nabi Yakub, ya. Iya. Jadi berarti kan Yakub punya anak Yusuf punya anak Afraim punya anak Rahmah. Inilah jadi istrinya Ayub. Oke. Nah, jadi konsepnya apa? Konsepnya adalah tadi kembali setelah nanti sakit. Yang kembali siapa? Kembali, ya, anak istrinya yang tadinya meninggalkan beliau saat sakit, juga kembali sembuh, ya, dari penyakit yang dia derita. Ya, jadi ada 2 makna sepanjang waktu. Ya, pokoknya prinsipnya adalah kembali atau sembuh lagi. Ini berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh kita, ya, yang tadinya rusak
kemudian dia akan kembali pasti. Kembali Ya, pulih. kembali sel-selnya akan kebentuk kembali. Nah, itulah kita ambil daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Boleh diceritakan sedikit Bang Kita Syarif? dibuka dulu aja Dibuka Al-Qur'annya. suratnya. Baik. Surat 21 tadi. Al-Anbiya ayatnya Ya. Bang Syarif Ayat 83 ya. ke-83 84 ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, silakan dibuka Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Oke. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Iya. Jadi tadi ya jelas ya. Nabi Yusuf menyampaikan kepada Allah tentang penyakitnya, ya. Tapi dia nggak bilang engkau yang maha penyembuh penyakit. Artinya beliau tidak minta sembuh sebenarnya. Maha Penyayang. Ya, maha pengasih, maha penyayang. Ya, artinya bahwa penyakit yang diderita itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada Ayub. Dan ini juga berlaku buat kita. Artinya bagi kita ya, manusia saat ini, bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita, ya, misalkan penyakit, karena ada sel-sel tubuh kita yang mati atau yang rusak, nah, itu bisa kembali Pulih ya. pulih ketika kita sembuh, maka jadi sel-sel tubuh itu akan kembali, bahkan berlipat-lipat, imun tubuhnya jadi lebih tinggi, berlipat-lipat. Nah, itu kembali ke diri kita. Ya, kalau kita kena virus, mau ada kana tawaba, kan juga asal akar kata itu, Ya. ya, dengan kata Ayub ya. Taubat itu juga sama, Kembali. taubat itu satu akar kata, ya. Kita akar kata dengan ini. Jadi kita punya dosa, terus kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga konsepnya konsep Ayub. Kembali. Nah, ada cerita memang yang kita mungkin tidak banyak dengar tentang Ayub, ya. Oh, Ayub tadi sudah diberikan karunia seorang istri yang sangat cantik, yang sangat patuh tunduk kepada suaminya, cucunya Nabi gitu ya, cucunya Nabi, cucunya raja kan, cucunya raja. Nah, berarti kaya raya dia. Kemudian tadi ternyata Ayub juga menikahi banyak wanita-wanita lain. Ya, wanita-wanita lain. Istrinya tidak hanya beliau ya. Iya. Banyak sekali ya, artinya banyak sekali ya. Itu yang membuat dia kemudian sistem imun tubuhnya turun. Nah, itulah akhirnya beliau kena penyakit yang namanya kusta itu. Allah uji dengan penyakit kusta itu. Selanjutnya kita juga bisa lihat di surat ke-38. 38 surat. Ayat yang ke-41 dan 42. 41 42. Sahabat silakan dibuka Quran surat yang ke-38 surat ayat ke 41 42. 41 42. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Iya. Jadi di situ Nabi Ayub mengatakan, "Anni masanya syaiton." Ya. Aku terpapar masasa ya. Ya, masasa itu kan terpapar ya. Tersentuh, terpapar, bahasa kan terpapar lah. Masanya syaiton, terpapar dengan syaitan. Maksudnya syaitan apa nih? Kita jangan dulu berpikir yang apa anak sekarang bilangnya Farno ya, berpikir negatif. Setan yang setan itu bentuknya gitu. Bukan. Tapi setan di sini adalah bentuknya virus, bakteri. Oh, setan di sini diartikan sebagai virus bakteri. Ya, karena kalau kita lihat dari apa definisinya, mahwa syaiton, apa itu syaitan? Ya, asyaiton kullu alimin
kullu alimin Kullu dengan alimin. menggunakan hamzah, kullu alimin minal jinni wal insi wal hayawanat. Ya. Jadi yang namanya setan itu adalah setiap segala sesuatu yang merusak. Yang merusak. Baik itu dari golongan jin, dari golongan manusia, Ya. ataupun dari golongan hayawanat. Hayawanat. Ya. Kuman, bakteri, ya, virus, ini termasuk dalam kategori hayawanat. Jadi itulah setan. Ya, itulah setannya. Maka tadi sistem imun tubuhnya turun, hilang, kemudian ya dia merasakan, disuruh dikatakan binus bi wa'azabin. Ya, binus bin wa'azabin. Wa'azabin. Iya. Apa itu kata nusub di situ? Dimaknainya? Penderitaan. Penderitaan. Nyeri, rasa nyeri, ya, perih. Ya. Pokoknya itu adalah sesuatu yang sangat menderita. Wa azabin, apa azab makna di situ? Di sini bencana. Bencana. Jadi kata azab juga bisa bermakna tawar. Tawar. Tawar ya, itu azab. Ketika kita merasakan rasa sakit, ya, rasa sakit, rasa nyeri, rasa perih, sesungguhnya itu adalah proses penawaran, proses ya racun-racun dalam Mendetoks tubuh gitu ya, kita Mas Arif. itu menjadi tawar. Karena sembuh itu adalah ya rasa sakit itu, rasa sakit itu. Oh, Ya. jadi yang menyembuhkan rasa sakit kita adalah rasa sakit itu Rasa sendiri. sakit itu sendiri. Subhanallah. Ya, itu adalah disebut dengan azab Berarti kita harus menikmati. dalam proses penawaran. Jadi orang yang punya dosa, punya kesalahan, Ya. maksiat, ketika dia taubat, Ya. ketika dia menjadi Ayub, Ya. Akan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi tawar. Artinya dia menjadi kembali menjadi sembuh. Detox. Hilang lagi racunnya. Itulah kata azab. Ayub. Ya, kata azab. Terus Allah katakan urqud birijlik. Hentakanlah kakimu. Ya. Ya, hentakanlah kakimu. Bagaimana? Nih saya belajar dari seorang guru ya, yang mungkin sahabat pernah membaca buku Sehat dengan Gerakan Sholat ya. Ini Pak Ihsan Busran. Subhanallah. Ya, Pak Ihsan Busran. Allah merahmati. Dia meneliti itu tentang gerakan-gerakan, termasuk tentang makna urqud birijlik, Ya. hentakan kakimu. Hentakan Ya. kakimu. Kalau boleh saya contohkan ya, saya contohkan sahabat-sahabat bahwa kita urqud birijlik itu begini. Ya, jadi kita angkat tangan kita seperti ini, kemudian kaki kita ya kita angkat jingki ya. Nah, nanti tumitnya Jingke, kalau orang bilang. ya jingke. Tumit kita diangkat. Nah, kemudian tumitnya dihentakan. Ah, gitu. Ya, dihentakan. Ya. Ah, terus begitu. Ah, ini berapa kali? 42 kali. 42 kali. Berdasarkan ayat yang ke-42. Iya. Ya. Surat yang ke-38. Ya, ternyata tadi itu merontokin virus, ya, kuman bakteri. kuman bakteri. Karena penyakit itu kumpul di tumit-tumit. Racun detox kumpul di tumit-tumit. Ya, kalau kaki kita pencet gini tuh itu bisa jadi warnanya bisa jadi ungu. Ya, itu di tum. Nah, maka tum itulah yang dihentakan. Nah, dia akan detox. Dia akan keluar ya. Dia akan detox. Akan rontok. Nah, iya, mungkin kalau tadi dikatakan bagaimana Nabi Ayub itu ya rontok. Ulat-ulatnya kata rontok yang ada dalam tubuhnya semuanya rontok. Itu kuman bakterinya, setan yang ada di situ semua rontok dengan sampai nanti setelah itu kita sudah gerakan itu sampai kita keluar keringat. Karena Ya. tadi ya, Iya. digerakkan jadi keluar keringat. Ya, hadza muktasalun, baridun. Iya. Ya. Wasyarabun. Iya. Jadi kata muktasal itu kalau kita mana gosala mandi ya. mandi. Gosala mandi. Maksudnya apa tuh kata gosala itu? Gosala itu adalah keluarnya air dari celah-celah. Ya, ada air dari celah. Maksudnya celah-celah apa? Pori-pori. Pori-pori kita. Ya kan keluar keringat ya. Jadi salah satu detox itu adalah keluar keringat. Iya. Keluar keringat Jadi banyak. bakteri kumannya lewat. Iya, keluar keringat banyak. keluar. Ah, itu barot sejuk. Ketika keringat udah keluar itu berasa sejuk sekali. Ya, dan nanti ada kata wasyarobun. Ya, ada
kata apa yang maksud dengan syarab itu? Ya, kalau nanti kita ngerasain itu nanti di lidah kita itu seperti lidah kita nanti akan ada rasa dari mulai asam, pahit sampai ada asam manis di ujung lidah kita. Nah, itulah yang menjadi sesuatu minuman yang sangat indah sekali. Kalau kita tempel di ini kita telan, wah itu gitu Bang Sarip. ya, itu mendatangkan sesuatu yang sangat membuat membuat kita fit. Masya Allah. Membuat kita fit. Saya udah coba ini. Ya, saya coba ini jadi bagian dari olahraga saya. Amalan Bang Sarip. Amalan saya. Masya Allah. Kita hentakkan kaki seperti itu. Nah, jadi prinsipnya kita kembali lagi, prinsipnya adalah tadi Ayub itu kita kembali ya, pulih dalam diri kita ambil prinsip kalau kita dikasih penyakit itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kalaupun kita. Ini azab adalah bentuk penawaran. Ya. Artinya menawarkan racun, menawarkan segala sesuatu dosa unsur negatif yang ada dalam diri kita. Dengan cara kita apa? Awaba. Kembali. Tawaba. Kembali. Taubat. Ya, atau Ayyuba. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini yang saya ketahui, Nabi Ayub mendapat ujian dari Allah berupa penyakit. Tapi nggak tahu gimana cara sembuhnya. Pasti sembuh dari Allah. Ternyata salah satunya tadi dengan menghentakkan. Iya, hentakan. Ini bisa jadi amalan kita. Bisa. Bang Sarip. Bisa juga hentakan kaki itu ya. Iya. Kan kata Urqut itu apa namanya? Fil amr ya, perintah. Kalau kita dari apa katanya? Rokado. Rokado itu kita menggerakkan kaki sebenarnya. Seperti kita bersepeda sampai keluar keringat. Sampai keluar keringat, seger, gobios, itu sama juga. Lari, jalan kaki kan kaki kita bergerak, kaki kita menghentak, lari juga menghentak. Sampai keluar keringat, gobios, itu juga bagian dari cara penyembuhan penyakit. Oh, Masya Allah sahabat, ternyata olahraga yang ada dalam Al-Quran menghentakkan kaki itu. Termasuk senam. Ya, senam kita menggerakkan kaki juga ya, sampai keluar keringat. Dan itu akan mengembalikan kita pada kondisi yang pulih. Kalau dalam Nabi Ayub, kisah beliau, karena anak dan istri meninggalkan beliau, juga kembali kepada beliau. Setelah beliau sembuh. Nah, jadi selain kembali keluarga, juga kembali sehat. Kembali imun tubuhnya. Sel-sel tubuhnya kembali lagi, kemudian berkembang lebih banyak dari sebelumnya. Subhanallah. Artinya imun tubuhnya sangat kuat. Jadi Bang Sarip, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang kita alami, penyakit, virus, ketika kita kembalikan kepada Allah, itu akan memulihkan kita. Iya. Artinya kembali kepada Allah itu kita taubat kepada Allah. Karena kita pelanggaran terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari akan menghasilkan penyakit. Iya. Kalau kita berbuat dosa ya. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian tadi Nabi Ayub. Kita kembali kepada jalan Allah, kembali menjadi pulih. Dan kembali Nabi Ayub berbahagia bersama anak dan istri beliau atas kesabaran beliau. Semoga dapat dipetik manfaatnya. Kita akan berjumpa kembali dengan Nabi yang berikutnya. Kami berdua mohon pamit dari hadapan sahabat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.